Menpora Dito siap boyong Megawati dan Red Sparks ke Jakarta. Tim bulu tangkis Korea Selatan taklukkan Indonesia 3-2. Langkah Naomi Osaka di Qatar Open 2024 dihentikan Pliskova. Thomas Doll keberatan melepas pemain Persija untuk Piala Asia U23. Dalam setahun, trio MNM cabut semua dari PSG. Halo Sobat Arena, salam olahraga, selamat datang di Arena News. Apa kabarnya nih Sobat Arena? Semoga baik-baik saja ya. Pada segmen ini kita akan bahas berita terkini seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Apa saja beritanya? Saya Nondo Adi Pratama akan memandu kalian di Arena News. Menpora Dito siap boyong Megawati dan Red Sparks ke Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berusaha mengundang pevoli putri Megawati Hangestri bersama klubnya Daejeong Red Sparks untuk menggelar pertandingan di Indonesia. Undangan itu disampaikan Menpora saat menghubungi Megawati Hangestri melalui sambungan video call. Dito mengundang Red Sparks ke Indonesia untuk bertanding melawan Timnas Voli Indonesia pada pembukaan Proliga musim 2024. Mega pun langsung menegaskan kesiapannya, apalagi dia berencana untuk kembali ke Indonesia menjelang Proliga 2024. Dito pun menanyakan kesiapan Giovanna, atlet asal Amerika Serikat itu, untuk datang ke Indonesia. Perempuan yang akrab disapa Gia itu sangat antusias untuk memenuhi undangan tersebut. Red Sparks memang berpeluang untuk memenuhi undangan laga eksibisi pembukaan Proliga 2024. Pasalnya jadwal kompetisi antara Liga Voli Korea Selatan dengan Proliga tidak bertabrakan. Fase playoff Liga Voli Korea untuk menentukan gelar juara akan berakhir pada 6 April 2024. Sementara itu Proliga 2024 dijadwalkan pada 25 April hingga 21 Juli mendatang. Tim bulu tangkis Korea Selatan taklukkan Indonesia 3-2. Matchday ketiga BETC Grup D Tim Putra mempertemukan Indonesia versus Korea Selatan. Laga berlangsung di Setia City Convention Center Selangor, Kamis 15 Februari sore. Wakil Indonesia yaitu Saud Marcelino harus menelan pil pahit usai tunduk dari Woo Seung Hoon yang berhasil memenangkan pertandingan ini. Yohanes tertinggal 13-21 di game pertama sebelum menyamakan kedudukan 21-18 di game kedua. Woo akhirnya yang berhasil menang di game ketiga 21-11 sehingga Korea Selatan menang 3-2. Hasil ini membuat Korea Selatan lolos ke 8 besar dengan status juara grup D dan Indonesia melaju sebagai runner-up. Langkah Naomi Osaka di Qatar Open 2024 dihentikan Pliskova. Harapan Naomi Osaka untuk meraih gelar Qatar Open berakhir dengan kekalahan straight set di perempat final dari sesama mantan petenis nomor 1 dunia, Karolina Pliskova, pada Kamis 15 Februari malam waktu setempat. Naomi yang sedang membangun kembali karirnya pasca cuti melahirkan, namun harus menerima kekalahan. Ini merupakan kekalahan kedua bintang Jepang itu dari Pliskova tahun ini, setelah kalah 3 set dalam turnamen comeback-nya di Brisbane bulan lalu. Pliskova peringkat 59 akan menghadapi peringkat 1 dunia Iga Swiatek untuk memperebutkan tempat di final pada Sabtu mendatang. Thomas Doll keberatan melepas pemain Persija untuk Piala Asia U23. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengaku keberatan bila harus melepas pemainnya untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 mendatang. Doll beralasan masih membutuhkan Rizky Ridho dan kolega untuk mengarungi sisa pertandingan Liga 1 2023-2024. Gelaran Piala Asia U23 memang berhimpitan dengan Liga 1. Thomas Doll sendiri mengisyaratkan baru akan mengizinkan anak asuhnya pergi ke timnas setelah babak reguler series Liga 1 rampung. Timnas Indonesia U23 akan ikut serta Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Pada periode yang sama, Persija direncanakan bermain melawan Barito Putra pada 15 April, Rans Nusantara pada 21 April, dan PSIS Semarang pada 28 April 2024. Jika Persija berhasil menduduki posisi 4 besar, maka akan memainkan Championship Series yang dijadwalkan dimulai pada 4 Mei sampai 26 Mei 2024. Persija sendiri memiliki sejumlah pemain yang kerap dipanggil untuk memperkuat timnas. Di antaranya adalah Rio Fahmi, Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, Muhammad Ferrari, dan Muhammad Raihan. Suwon FC akan lepas Pratama Arhan untuk Piala Asia U23. Pelatih Suwon FC Kim Eun-jung mengisyaratkan akan melepas Pratama Arhan ke timnas Indonesia demi berlaga di Piala Asia U23 2024. Kim mengaku paham dengan dinamika pemanggilan pemain ke tim nasional. Hal senada juga disampaikan General Manager Suwon FC. Menurutnya melepas pemain ke timnas tidak sepenuhnya memberikan efek negatif terhadap klub.
yang notabene sebagai pemilik pemain. Tak jarang pemain yang baru kembali dari tim nasional menunjukkan grafik meningkat saat tampil bersama klub. Perlu diingat, Piala Asia U23 2024 tidak masuk dalam kalender FIFA, dengan arti klub berhak untuk tidak melepas pemainnya. Kondisi ini tentu menjadi tantangan sendiri bagi PSSI untuk melobi klub, terutama yang bermain di luar negeri. PSSI menargetkan skuad Garuda lolos ke babak kedua alias perempat final. Target ini juga menjadi salah satu tolak ukur atau penilaian Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mempertimbangkan kontrak Sintayong di Timnas Indonesia. Dalam setahun, trio MNM cabut semua dari PSG. Kylian Mbappe akan meninggalkan Paris Saint-Germain akhir musim ini. Kepergian striker 25 tahun itu akan membuat kisah dirinya dengan Lionel Messi dan Neymar betul-betul tinggal kenangan. Selama 2021-2023, trio Mbappe, Neymar, Messi menjadi salah satu yang diwaspadai di lapangan. Gol-gol mengalir deras di musim pertama, mereka menyumbang 63 gol. Lalu di musim berikutnya ada 80 gol yang disarankan ketiganya. Target PSG adalah membawa Les Parisiens juara Liga Champions. Itulah tujuan utama ketiganya digabungkan bersama deretan bintang lainnya. Terlebih Messi dan Neymar sudah pernah menjadi juara sewaktu masih berseragam Barcelona. Messi dengan skill yang sudah tidak diragukan, namun karena faktor umur, akhirnya dilepas pada musim panas 2023 karena PSG memilih membangun tim muda. Neymar yang masih muda namun rentan cedera dan tak akur dengan supporter dijual mahal ke Arab Saudi pada periode yang sama. Selanjutnya terdengar isu bahwa Mbappe menolak perpanjangan kontrak, bahkan sempat dibekukan, namun akhirnya urung pergi setelah Neymar pindah. Kini kedua pihak tengah bernegosiasi mengenai posisi Mbappe. Mbappe saat ini sudah bisa bernegosiasi dengan klub lain sebab kontraknya di PSG akan habis pada Juni 2024 nanti. Apakah isu Real Madrid merekrutnya akan terjadi? Sekian berita Arena kali ini. Jangan lewatkan berita dalam negeri maupun mancanegara lainnya hanya di Arena News. Saya Nodok di Pratama, salam olahraga.